Standar Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan, Ganis PH, Pengukuran dan Perpetaan Hutan. Dasar Hukum 1. Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021. 2. Permen LHK Nomor 11 Tahun 2022. Dan 3. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2019. Ganis PH Pengukuran dan Perpetaan Hutan memiliki pengemasan kompetensi sebanyak 5 unit kompetensi, mulai dari: pertama, menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Kedua, melakukan komunikasi efektif. Ketiga, menyusun rencana kerja pengukuran perpetaan hutan. Keempat, melaksanakan pengukuran perpetaan hutan. Dan yang kelima, menyusun laporan hasil pengukuran perpetaan hutan. Unit kompetensi menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja memiliki 4 elemen kompetensi dan 10 KUK atau kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi yang pertama menyiapkan pekerjaan yang memiliki 2 KUK. Elemen kompetensi kedua mengidentifikasi sumber bahaya dan aksi pengendalian bahaya yang memiliki 3 KUK. Elemen kompetensi ketiga melaksanakan program perlindungan K3 di area kerja yang memiliki 3 KUK. Dan elemen yang keempat mengomunikasikan informasi K3 yang memiliki 2 KUK. Yang dimaksud inspeksi sumber bahaya pada KUK 3.2 adalah pemeriksaan terhadap potensi bahaya yang dapat disebabkan oleh sumber bahaya. Pada unit kompetensi ini peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan adalah alat pelindung diri, APD, dan tali sheet. Sedangkan untuk peraturan dan standar yang diacu adalah 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012. 4. Permenaker Trans Nomor 04 Tahun 1980. 5. Permenaker Nomor 5 Tahun 1996. 6. Permenaker Nomor 3 Tahun 1998. Dan 7. SOP terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Pada unit kompetensi ini, pengetahuan yang perlu dikuasai terkait 1. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan 2. Hierarki pengendalian bahaya. Sedangkan keterampilan yang diperlukan adalah menggunakan alat pengendalian bahaya. Sikap kerja yang harus dimiliki adalah teliti, cermat, dan disiplin. Serta aspek kritis dari unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam melakukan identifikasi bahaya di tempat kerja. Unit kompetensi kedua melakukan komunikasi efektif yang memiliki 2 elemen kompetensi dan 5 KUK atau kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi yang pertama menetapkan strategi komunikasi yang memiliki 3 KUK. Dan elemen kompetensi kedua menerapkan komunikasi efektif yang memiliki 2 KUK. Metode komunikasi yang dimaksud pada KUK 1.2 dapat berupa FGD, seminar, dan dialog. Media komunikasi meliputi dan tidak terbatas pada jaringan internet, alat pengolah data, dan alat komunikasi. Pada unit kompetensi ini, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan adalah: 1. Alat pengolah data. 2. Alat media presentasi. 3. Alat rekam suara dan atau video. 4. Alat komunikasi. 5. Alat tulis kantor. Sedangkan tidak ada yang diacu untuk peraturan dan standar. Pada unit kompetensi ini, pengetahuan yang perlu dikuasai terkait 1. Media komunikasi dan 2. Metode komunikasi. Sedangkan keterampilan yang diperlukan adalah: 1. Melakukan personal approach. 2. Menerima dan memberikan tanggapan. Dan 3. Menggunakan media komunikasi. Sikap kerja yang harus dimiliki adalah cermat dan komunikatif. Serta aspek kritis dari unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam menetapkan metode komunikasi disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik komunikan. Unit kompetensi ketiga menyusun rencana kerja pengukuran perpetaan hutan yang memiliki 4 elemen kompetensi dan 9 KUK atau kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi yang pertama menyiapkan pekerjaan yang memiliki 2 KUK. Elemen kompetensi kedua melaksanakan plotting yang memiliki 2 KUK. Elemen ketiga
menyusun kebutuhan dalam pelaksanaan pengukuran perpetaan hutan yang memiliki 3 KUK. Dan elemen yang keempat, mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan yang memiliki 2 KUK. Peta tematik yang dimaksud pada KUK 2.2 antara lain berupa peta fungsi kawasan hutan, peta areal kerja, peta izin usaha, peta topografi. Pada unit kompetensi ini, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan adalah pantograf dan atau gaga. Peta dasar, rupa bumi Indonesia, peta tematik, alat pengolah data, dan alat tulis kantor. Sedangkan untuk peraturan dan standar yang diacu adalah 1. Permenhub nomor P.44 tahun 2012 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.62 tahun 2013. 2. Permenhub nomor P.43 nomor 2013. 3. Permenhub nomor P.54 tahun 2014. 4. Peraturan Dirjen nomor P.2 tahun 2014. 5. Perdirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan nomor P.3 tahun 2016. Dan 6. Perdirjen Planologi nomor P.6 tahun 2017. Pada unit kompetensi ini, pengetahuan yang perlu dikuasai terkait dasar-dasar perpetaan. Sedangkan keterampilan yang diperlukan adalah melakukan analis kebutuhan dalam pelaksanaan pengukuran perpetaan hutan. Sikap kerja yang harus dimiliki adalah teliti dan cermat. Serta aspek kritis dari unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam memplotting peta lokasi ke dalam peta kerja. Unit kompetensi keempat melaksanakan pengukuran perpetaan hutan yang memiliki 3 elemen kompetensi dan 9 KUK atau kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi. Yang pertama menyiapkan pekerjaan yang memiliki 3 KUK. Elemen kompetensi kedua, melakukan pengukuran perpetaan di setiap titik yang memiliki 4 KUK. Dan elemen ketiga, mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan yang memiliki 2 KUK. Sumber daya yang dimaksud pada KUK 1.3 meliputi organisasi pelaksana, waktu, dan biaya, serta kebutuhan perlengkapan pelaksanaan pengukuran perpetaan. Sedangkan pengukuran yang dimaksud pada KUK 2.2 meliputi pengukuran azimutan, beda tinggi, dan jarak. Pada unit kompetensi ini, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan adalah peta kerja, GPS atau teodolit, total station, TS, personal use, dan alat tulis kantor. Sedangkan untuk peraturan dan standar yang diacu adalah 1. Permenhub nomor P.44 tahun 2012 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.62 tahun 2013. 2. Permenhub nomor P.43 nomor 2013. 3. Permenhub nomor P.54 tahun 2014. 4. Perdirjen Planologi nomor P.6 tahun 2011. 5. Peraturan Dirjen nomor P.2 tahun 2014. 6. Perdirjen Planologi nomor P.6 tahun 2017. Pada unit kompetensi ini, pengetahuan yang perlu dikuasai terkait dasar-dasar perpetaan. Sedangkan keterampilan yang diperlukan adalah menggunakan peralatan pengukuran perpetaan dan membaca peta. Sikap kerja yang harus dimiliki adalah teliti dan cermat. Serta aspek kritis dari unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam menentukan titik ikat. Unit kompetensi terakhir yaitu menyusun laporan hasil pengukuran perpetaan hutan yang memiliki 3 elemen kompetensi dan 7 KUK atau kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi. Yang pertama menyiapkan pekerjaan yang memiliki 2 KUK. Elemen kompetensi kedua, melaksanakan pengolahan daya pengukuran perpetaan yang memiliki 3 KUK. Dan elemen ketiga, mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan yang memiliki 2 KUK. Data yang dimaksud pada KUK 2.1 meliputi berupa titik-titik koordinat sedangkan untuk teodolit berupa jarak, azimut, dan beda tinggi. Sedangkan sketsa peta yang dimaksud pada KUK 2.3 yaitu peletakan hasil pengukuran perpetaan di lapangan ke dalam bidang datar. Pada unit kompetensi ini, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan adalah peta kerja, peta dasar, alat pengolah data, dan alat tulis kantor. Sedangkan untuk peraturan dan standar yang diacu adalah 1. Permenhub nomor P.44 tahun 2012 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.62 tahun 2013.
2. Permenhub Nomor P.43 Nomor 2013. 3. Permenhub Nomor P.54 Tahun 2014. 4. Perdirjen Plenologi Nomor P.6 Tahun 2011. 5. Peraturan Dirjen Nomor P.2 Tahun 2014. 6. Perdirjen Plenologi Nomor P.6 Tahun 2017. Pada unit kompetensi ini, pengetahuan yang perlu dikuasai terkait dasar-dasar pengukuran perpetaan. Sedangkan keterampilan yang diperlukan adalah mengolah dan menganalisis data hasil pengukuran dan perpetaan. Sikap kerja yang harus dimiliki adalah teliti dan cermat. Serta aspek kritis dari unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam melakukan koreksi sketsa peta. Terima kasih ya sudah menonton. Semoga bermanfaat.